Kabar gembira buat sobat yang mau rakit komputer atau PC di akhir tahun 2024. Assalamualaikum sahabat Fis TV. Oke, jadi kemarin kita mau rakit komputer nggak jadi karena apa? Harganya nggak ngotak gitu ya, tinggi banget. Tapi sekarang harganya sudah mulai terjangkau. Kenapa? Karena yang pertama dolar yang kemarin sempat 16.900 tuh nyaris ke 17.000. Sekarang harganya di 15.000. Bahkan kemarin nyentuh 15.100. Ya 15 ribuan lah pokoknya, 15.000 pas bahkan. Kalau misalnya kita lihat dari harga ya 17.000 deh, karena waktu itu 16.900-an terus turun ke 15.000 pas. Itu aja udah lebih dari 10% ya turun harganya. Nah, di market otomatis lebih jatuh lagi karena kenapa? Kemarin supply produk PC itu kan sempat terhambat di saat Covid, terus di saat selesai Covid mulai pada masuk supply-nya, tapi daya beli konsumennya berkurang. Terus udah gitu mining juga profitnya nggak sebesar dulu. Ya udah akhirnya barang banyak numpuk. Terus kemudian generasi baru pada keluar ya dari RTX 40 series, terus mau keluar nanti RTX 50 series, AMD dari AMD 7000 series sekarang bahkan sudah menjadi 9000 series tuh. Jadi udah 8000, 9000. Jadi ini stoknya pada numpuk, nggak cuma dari prosesor, RAM segala macem deh. Makanya ini saat yang tepat bagi sobat yang mau ngerakit PC. Oke, jadi kita bandingkan dengan PC saya yang waktu itu masih AM4 di Ryzen 5 5600 karena memang itu harganya udah paling pas deh dengan performa yang lumayan gitu. Jadi sweet spotnya. Ini dia budget yang kita habiskan sekitar 16 jutaan bahkan lebih gitu ya kalau kalian mau hitung dengan yang peripheral atau aksesoris lainnya. Terus dengan budget yang sama nih, coba kita buat di 2024 ya. Sekarang ya kita pakai harga saat video ini tayang. Dengan budget ya kurang lebih tadi ya 16 jutaan lah kurang lebih. Kita bisa dapat generasi terbaru yaitu AM5. Jadi kita bisa pakai Ryzen 7000 series dengan performa yang jauh di atasnya. Terus masa depannya masih panjang. Jadi masih upgradeable sampai beberapa tahun ke depan ya, karena memang ini teknologi terbaru. Udah gitu motherboardnya sekarang sudah masuk ke PCIe 5. Kalau misalkan tahun kemarin kalian beli itu harganya bisa 5 jutaan. Sekarang nggak nyampe 2 juta kalian sudah dapat. Oke, jadi langsung aja ya. Ini rincian yang sebelumnya, yang before-nya, yang saya sudah punya PC-nya, yang ini dia PC-nya. Kita review juga waktu itu yang untuk PC mining juga kan. Nah, sekarang kita coba rakit yang versi terbarunya di AM5. Oke, jadi langsung aja. Oke, di sini sobat bisa lihat ya. Kita pakai yang paling sweet spot yaitu Ryzen 5 7500F. Ini paling sweet spot. Udah saya bandingkan, saya research di seri atas 7600X, 7600 polos, pokoknya semua seri 7000, 8000 bahkan 9000. Dan ini yang bener-bener performanya mantap gitu. Jadi dari segi harga dan performa ini pokoknya paling sweet spot. Jadi paling tinggi performanya, harga paling hemat. Kalian bisa beli ini sekitar 2,1 sampai 2,5 juta ya, tergantung tray dan tokonya. Ini kita pakai patokan satu harga di rakitan.com aja karena ada enter komputer, COC. Nah, itu bisa lebih murah ya. Harganya sekitar 2,1 2,2. Jadi ini harganya masih kembali. Nah, ini kita pakai harga kotor aja ya. Oke, kemudian untuk motherboardnya saya juga udah research dari berbagai merek motherboard Gigabyte, MSI, yang saya biasa suka MSI ya. Ternyata budget 2 juta ya, jadi kita budget tuh 2 juta lah mentok, kalau bisa di bawahnya. Yang paling bagus performanya kita temuin yaitu di ASRock B650M. Jadi dari VRM-nya itu udah paling mantap, udah kita bandingin semua. Pokoknya intinya ini yang serk gitu ya buat saya pribadi. Mungkin buat kalian ya kebutuhannya beda. Tapi ingat, bagi sobat yang suka RGB, motherboardnya nggak support, jadi kalian harus pakai pihak ketiga yang pakai remote control ya. Nggak apa-apa, nambah 100 ribuan ya, kalian tinggal pencet itu juga bisa berubah ya warna RGB-nya. Karena ini yang saya butuhin adalah performanya. Oke, kita lanjut. RAM-nya, RAM yang kemarin ada di Jogja event ya, Jogja Fest, ternyata itu sama seperti yang saya research-nya. Jadi ya semakin yakin ibarat kalau kita mau beli itu kita pakai RAM dari Kingbank ya. Standarnya sekarang 32 GB ya RAM ya. Kalau 16 GB itu udah mepet banget, jadi cocoknya memang 32 GB. Untuk harganya juga di bawah 2 juta. Jadi tenang, kalau kemarin RAM 2 juta ke atas, 3 juta ke atas, sekarang kalian udah bisa dapat di bawah 2 juta. Kenapa ya? Karena tadi dolar turun, supply-nya banyak. Kemudian untuk VGA, kemarin kita pakai standar RTX 3060 Ti ya. Sebenarnya kalian bisa pakai 3060 biasa atau seri RTX 4060 karena harganya udah 11-12 tuh. Jadi di sini kita dapat dari PNY 4060 ya. Kalau kalian mau beli yang terbaru ya nggak apa-apa, kecuali mau monitor yang lebih besar 2K atau 4K atau buat editing khusus. Nah, itu bisa pakai yang 3060 RTX-nya. Di sini kita pakai yang seri terbaru aja lah ya, 4060. Itu harganya nggak nyampe 5 juta nih sekarang. Ini kisaran 4,7 juta. Kalau sebelumnya kan 5 juta, 55, bahkan 6 juta gitu. Nah, sekarang sudah mulai terjangkau. Oke, lanjut untuk power supply-nya.
ini jantungnya ya. Kita harus pakai yang terbaik gitu ya, dengan budget yang paling efisien. Itu juga sama, sudah saya bandingkan dari power supply tier A di website ini. Itu kita cari semua, saya cari satu persatu berapa hari, 2 hari mencari yang produknya ready di Indonesia gitu. Ternyata yang kita dapat adalah merek Fractal ya. Dari segi harga dan performanya masuk tier A. Ini ada dua macam ya, yang 850 watt dan 750 watt. Itu ya pasti lebih murah 750 watt. Tapi kemarin kita cari banyak yang kosong karena mungkin banyak yang beli. Jadi kita putuskan untuk yang 850. Jadi kalau kalian mau hemat budget bisa diturunin. Tapi kalau saya memang tujuannya nanti mau pakai RTX 3080. Jadi saya gedein sekalian di supply. Termasuk prosesornya ini masih yang 6 core 12 thread ya, yang Ryzen 7500F. Nah, barangkali kita mau upgrade kan ke depannya. Jadi nggak perlu ganti power supply lagi, udah ngangkat semua. Jadi itu kenapa kita pilih yang Fractal Ion 850 watt plus gold. Terus kita lanjut ke casingnya. Banyak banget casing yang kita pilih, sampai habis kita beli habis. Dan akhirnya kita nemu yang cocok semua kan. Karena kalau kalian mau milih casing itu wajib cek harddisknya watt berapa, SSD-nya watt berapa, terus kemudian airflow-nya, panjang VGA kalian berapa. Kalau mau pakai yang 3 kipas tuh pastiin muat, karena ya banyak nih ya video-video kita kemarin sampai ganti casing 3 kali karena nggak muat VGA-nya, kita taruh bentrok, terus kita taruh IO cooler itu juga pada mentok, akhirnya ganti casing lagi. Jadi ini casing sebenarnya penting loh ya, kecuali kalian punya standar sendiri gitu ya, style sendiri kan. Ada yang modelnya aquarium, ada yang modelnya gaming banget, ada yang benar-benar ketutup semua gitu. Nah itu ya bebas, terserah kalian. Yang penting jangan sampai salah beli, karena kalau nggak muat repot ya, harus jual murah terus beli lagi. Itu sangat-sangat memakan waktu dan menghabiskan uang. Oke, selanjutnya NVMe Gen 4, minimal Gen 4. Untuk saat ini Gen 5 saya cek belum ada harga yang terjangkau ya. Jadi ya nggak apa-apa, motherboardnya sudah PCIe Gen 5 ya. Untuk NVMe-nya nggak apa-apa, kita pakai yang NVMe Gen 4 dulu. Karena 4 aja udah ngebut banget kan. Untuk budgetnya ya kisaran 500 sampai 600 ribu. Ini kita ada yang termasuk rekomendasi juga sih dari PNY. Harganya sekitar 600 ribuan. Kalau kalian punya budget lebih ya beli aja yang 1 gigaan ya. Karena memang sekarang ya minimal banget untuk sistem, ibaratnya untuk Windows-nya doang itu bisa menghabiskan 500 giga. Jadi itu udah standar minimal sekarang. Karena punya saya yang 128, wah udah luber-luber. Naikin ke 256 sama luber-luber. Makanya sekarang kita pilih yang standar minimal dan 512, itu pun ya sisa berapa puluh giga lagi gitu kan. Apalagi ya semakin ke depan makin banyak update, otomatis makin penuh nanti memorinya. Lanjut yaitu cooler ya. Kalau misalkan kita beli yang box itu kan udah dapat coolernya dan hasilnya itu nggak akan maksimal ya. Contohnya seperti ini. Suhunya itu bisa mentok ke max-nya. Rata-rata Ryzen itu di 85 derajat sampai 90 derajat untuk max-nya, itu di limit. Jadi dia nggak bisa lebih. Kalau emang tiba-tiba jebol gitu ya, lewat, itu akan mati komputernya, yang restart ya. Jadi kita minimal pilih IO water cooling yang dua kipas, yaitu 240 atau ya minimal mungkin AG400 ya. Kalau kalian misalkan sukanya air cooler seperti ini. Nah, ini tergantung estetik masing-masing kan, beda ya seleranya. Karena keduanya sebenarnya ya buat saya pribadi nggak beda jauh, memang hanya dari tampilannya aja. Oh, estetik banget gitu ya kalau pakai IO. Oke, untuk harddisk ini saya nggak bisa masukin sini. Kalau saya pribadi harddisk kita belinya sekarang standarnya yang 4 GB, dan itu kita cari yang bekas komputer, bekas kantor gitu, dan kita format sampai ke sini kita format. Jadi harga itu rata-rata di bawah 1 juta sih ya, sekitar kalau kalian beruntung bisa dapat yang 600 ribu, termasuk saya kemarin dapat. Terus kita berburu lagi, akhirnya dapat yang 700 ribu, walaupun speednya turun ya dari 7.200 ke 5.400, tapi itu udah lumayan banget. Karena kalau misalkan kalian beli baru, itu mungkin kalian hanya dapat sekitar 1 tera atau maksimal 2 terabyte dengan budget ya 1 jutaan tadi. Oke, untuk keyboard biasa kita pakai Fantech. Kali ini saya pingin pakai yang beda ya, jadi biar nggak itu mulu gitu. Akhirnya kita pilih Digital Alliance karena harga 250 ribuan itu udah mekah. Jadi kita bisa bongkar, bersihnya gampang, mau ganti cap switch itu wah udah pokoknya nikmat banget dengan berbagai macam suara yang bisa kalian pilih nanti. Jadi kalian bisa pilih switch ya. Jadi suaranya itu yang menurut kalian paling gurih buat kalian. Oke, untuk mouse ini bebas sih. Mouse ya selera. Kemarin kita pakai Fantech, nyaman juga buat saya, ganti-ganti merek Fantech nyaman. Terus kita kemarin coba JT juga ya, butuh penyesuaian semuanya. Termasuk keyboard pun butuh penyesuaian sebenarnya. Atau kalian bisa beli keyboard yang murah yang kita review ini nggak nyampe 100 ribu. Ini dari Fantech itu juga sebenarnya udah lumayan tuh, gaming ya kelihatannya ya. Jadi balik lagi kepada selera kalian dan kenyamanan kalian. Oke, setelah kita totalin semua di sini ya, ini mungkin masih ada yang harus kalian tambahkan seperti headset atau kalian sukanya pakai speaker atau kalian suka mic yang kayak gini. Nah, itu ya aksesoris tambahan ya. Termasuk monitor, ada yang suka super wide tuh, yang wide banget gitu, yang panjang. Ada juga yang sukanya, ada yang cuma butuh FPS tinggi 1080 udah cukup 24 inch, ada yang butuhnya 30 inch, nah ada yang butuh 27. Ini selera masing-masing. Setidaknya dengan budget yang i4 yang dulu kita rakit, sekarang kita udah bisa dapet generasi terbaru dengan total harga sekitar 15,5 jutaan. Ingat ya, ini bukan harga fix.
Mungkin di toko bisa lebih mahal atau bahkan lebih murah kalau memang kalian mau rajin berburu. Jadi toko ini pasti kan yang A lebih murah, yang B mahal gitu. Nah di toko B sebaliknya, B lebih murah, A mahal, biasanya kan kayak gitu. Kalau kalian bisa sabar nyarinya satu persatu, itu bisa kalian dapatkan dengan harga yang jauh lebih hemat. Oke, itu perbandingan dari AM4. Nah, terus kalau dibandingkan dengan harga AM5 di tahun 2023 juga, dengan rakitan yang mirip-mirip ya, seperti ini nih, spesifikasi yang kemarin kita rakit itu menghabiskan sekitar 23 juta. Ingat, AM5. Sekarang kalian hanya perlu menyiapkan budget 15 jutaan dengan performa yang bahkan bisa lebih tinggi daripada rakitan di tahun kemarin. Makanya ini saya bilang saat yang tepat. Dan bagi kalian yang ngomong, ini konten ngomong doang, riset doang, itu kalian nggak tahu di belakang layarnya. Jadi ya inilah sekilas di belakang layar kita yang pusing berhari-hari. Makanya videonya pada bolong-bolong tuh karena ini ngumpulin satu video itu lama ya. Jadi di sini kita butuh support kalian nih yang masih nonton videonya, di like, subscribe, komen, dan share. Silahkan komen pendapat kalian. Dan bagi sobat yang mau konsultasi tentang PC, mining, investasi, trading forex atau kripto, itu sobat bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp di deskripsi video. Nanti link pembelian semua ini saya taruh juga ya di deskripsi video. Sampai jumpa kembali, salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.